Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlindo Yohanes dengan NIM C1401241110. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan ArcGIS atau cara pengaplikasiannya. Oke, pertama kita akan melakukan search dan kita cari Excel to table. Lalu ini kita akan klik yang kedua. Setelah itu kita pencet pada bagian input, lalu di teman satu kita akan tekan OK. Lalu kita akan cari bagian di data, terus ke bagian lahan di FT1 TIFF. Setelah itu kita add dan kemudian gambarnya akan keluar di sini. Setelah itu kita pencet pada TM lahan 1, lalu kita dapat di display. Lalu kita tekan ini, lalu eh, klik project. Kita akan mulai UTM, lalu ke BGS 1984. Setelah itu kita akan cari eh, 48S. Hmm, mana nih 48 nih? Nih, kita oke. Setelah itu kita klik OK lagi. Nah, setelah muncul titiknya, sebelum kita ubah dulu nih, skalanya jadi 425 aja. 425. Nah, lalu kita akan ubah logonya dengan yang bulat, lalu warnanya itu kita ganti jadi eh, merah. Untuk ukuran sendiri, ini pakai 12. Kegedean ya, kita akan sesuaikan kembali. Ya, di 10 saja. Oke. Lalu kita akan klik di bagian TM dengan klik kanan. Lalu kita di bagian label feature. Terus kita klik kembali di bagian yang sama. Lalu kita pergi ke property. Lalu kita ubah ke eh, label dulu. Lalu kita ganti jadi Times New Roman. Coba kan tombol. Setelah itu klik OK. Nah, ini keluar angkanya. Setelah keluar angka, kita akan cari bagian katalog di sini. Lalu kita masukkan data di LAN engine ini. Setelah itu kita klik new, lalu ke save file, dan namanya kita ganti jadi batas lahan. Lalu kita ketik OK. Sebelum, oh iya, kita akan dulu jadi di fitur type-nya jadi polygon, dan kita lupa mengedit, lalu masukkan data GSOTM-nya, lalu kita baru pencet OK. Kita pencet OK kembali. Berarti kalau namanya nggak bisa, kita ganti jadi batas lahan 1. Coba OK. Eh, coba wait. Kita ganti batas lahan 1. Oke. Batas lahan. Oke. Nah, itu pada ininya eh, kita ganti ke batas lahan, ke edit feature, terus start editing, lalu continue. Setelah itu
Untuk red, lewat batas lahan, batas poligon. Dan dari sini kita dapat tarik ke A, lalu ke B di bagian luarnya, C, nah, ke D1, lalu ke D3, dapat ke D4, lalu ke F, ke F1, dan F2, dan kembali lagi ke BM. Setelah itu kita akan menghapus warna jadi not color. Nah, untuk garisnya supaya dapat lihat, kita ganti garisnya jadi warna eh, mau ya. Ukurannya juga tidak lupa kita ganti jadi 2. Oke. Setelah itu kita dapat masuk dengan stop editing. Ya, lalu kita pergi ke bagian katalog. Lalu pada batas lahan ini kita akan new langsung kita ke save file. Eh, kita ganti namanya dengan titik tengah. Lalu fitur type-nya tidak kita ubah, poin. Kita edit ke bagian BGS lagi seperti tadi. Oke. Lalu kita ketik lagi. eh, oke. Terus setelah itu kita ganti pada titik ini. Kita tandai supaya berbeda dengan ini saja. Plus. Oke. Kita editor. Jadi feature. Start editing. Continue. eh, di tengah. Kita ke poin. Taruh di kira-kira berada di titik pas arahnya. Oke. Setelah itu kita stop editing kembali. Dan yes. Hmm. Kita pergi ke batas lahan. To table. Ini kita jadi add file. Namanya kita ganti jadi luas lahan. Eh, lahan. Lalu bawa ini jadi teks. Kita klik OK. Lalu kita buat lagi di add file. Lalu kita buat huruf X. Di situ ininya kita di double. Lalu kita buat lagi jadi untuk huruf Y-nya. Nah, itu kita ganti jadi nama Y. Untuk type-nya sendiri itu tetap sama dengan X tadi, double. Lalu bisa kita geser sedikit sampai muncul tanda panah. Lalu kita tambahin eh, kalkulator geometri. Lalu kita klik yes. Tentunya kita beri di hektar. Oke. Lalu kita geser ke X-nya. X-nya ini kita ganti untuk ya, jadi meter. Oke, meter. Kita juga dengan yang Y. Geometri. Ini meter. Oke. Yes. Setelah itu kita X saja. Lalu kita klik pada bagian layout view. Setelah itu kita dapat klik dulu ke kanan. Lalu kita pilih page and print. Nah, setelah itu kita akan pindahkan ke landscape-nya ke A4. Oke, lalu kita ketik oke. Lalu ini kita tekan dulu. Kita coba seperti ini. Lalu kita pindah ke skalanya jadi 400. Lalu kita untuk paskan kita ganti ke tangan. Lalu kita paskan pada bagian titik dan garisnya. Oke, hop. Kita pindah ke kursor kembali. Dan ini kita dikit ke kiri. Kita akan membuat garis tepi. Kita akan menarik dari bagian sisi sini terlebih dahulu. Membuat lingkaran kotak. Seperti ini. Oke. Setelah kita ke kanan ke properties, untuk colornya kita ubah jadi no color. Ini kita jadi hitam. Tidak lupa untuk ukurannya kita jadi 2. Lalu oke. Setelah itu ini tutup. Setelah itu kita akan dapat buat garis. Nah, ini nah, coba jadi line. Dari ini dapat tarik sampai ke bagian
garis bingkainya. Tetap. Lalu ini kita klik kanan. Ini di klik kanan. Lalu kita ke properties. Setelah itu kita ke nail grid dan kita pilih yang measure grid. Lalu next dan ini label only. Next. Oke, terus next sampai finish. Lalu setelah itu kita menunggu kita convert ke grafik. Nail grid. Oke, next. Finish. Setelah itu kita apply dan kita oke. Lalu kita ini coba ini nggak pas. Jadi kita masukkan logo engineering. Masukkan terlebih dulu logo engineering kita pakai dari PB University. Lalu kita tempel doang. Jadi kita dapat bisa jadi kecil kira-kira segini, kecilin. Nah, lalu kita jangan lupa nyalin logo engine-nya. Lalu masukkan kembali di samping logo IPB. Kita kecilin supaya balance. Ini sedikit bisa lebih kecil harusnya. Nah, segini. Nah, lalu setelah itu kita eh, buat teks. Sini kita akan ketik engineering aquaculture. Engineering aquaculture. Ini aquaculture. Lalu dulu sini kita klik kanan, kita ke properties. Nah, oke, masuk kita enter. Kita ketik departemen budaya perairan. Nah, budaya perairan. Enter bawahnya, masukkan fakultas perikanan dan ilmu kelautan. Kalau kita enter, bawahnya itu IPB University. Oke, jadi kita taruh di tengah. Lalu kita simbolnya coba jadi ini. Lalu kita pilih untuk bold dan oke. Kita ketik oke. Nah, ini kita ubah jadi tengah. Oke, coba supaya di tengah posisi. Eh, eh, Setelah itu kita buat garis line, garis lurus. Untuk menguaskan kita dapat klik ini, lalu kita dapat tarik dari sini ke pojok ini. Oke, lalu terusnya kita akan masukkan, ini kita bentuk dulu garis ini. Oke, lalu kita, uh, kita masukkan kembali hurufnya, peta, field trip, BDP 61, 1 Lewi Kopo, Lewi Kopo. Oke, nah ini yang di sini. Garis ini kita tambahin sini. Setelah itu kita dapat pergi ke insert, lalu kita ke note dan kita memilih kompas yang ingin digunakan. Saya akan menggunakan kompas ini. Oke, kita pindahkan titik kompasnya sedikit lebih besar ini. Oke, lalu ini kita salin. Lalu kita masukkan dengan sistem proyeksi, lalu kita enter WGS 1984 PM zone 482 48, sorry, 48 S, enter skala skala ini titik 2, lalu kita taruh sini. Oke, nanti kita rapikan. Setelah itu kita ke insert kembali ke teks, lalu kita klik ini, kita oke. Nah, kita tidak di sini. Oke, lalu kita besarkan dan di bold. Duh,
Wait, wait, wait. Coba dulu ini times Roman, lalu kita bold, kita besarkan lebih dulu sedikit. Oh, sorry, kebesaran. Eh, oke, terus kita paskan. Nah, setelah itu kita pergi kembali ke insert, kita ke scale bar, kita pilih yang ini, lalu kita, oke, ini dapat kita pindahkan di bagian bawahnya. Nah, lalu kita garis kembali, kita pindahkan ke sini. Oke, lalu setelah itu kita ketik, kita bagi ke insert, lalu kita cari legend, dan kita uh, Ft1, lalu ini ke back, kita pergi ke uh, next, lalu setelah itu ini kita ganti ke time. Oke, kita pergi ke next, next, finish. Nah, ini kita dapat taruh di bagian ini. Ini kita besarkan terlebih dahulu. Nah, inilah. Oke, lalu kita garisnya kita sambil lagi kita tempel. Kita taruh di bawahnya, di sini. Nah, lalu kita copy dulu nih. Nah, sebentar lagi ya. Jadi peta indeks. Setelah itu kita taruh pinggir, kita oke. Kita taruh di bagian pojok kiri sini. Lalu ini peta yang udah kita download. Nah, ini kita bisa salin. Lalu kita balik lagi ke ArcGIS dan kita tempel saja. Nah, wait. Kita, kita copy, lalu kita kembali ke ArcGIS, kita tempel. Oke, berarti kita langsung aja dari petanya. Kita cari Dramaga Lewi Lewi Popo. Enter, kita search. Nah, lalu kita klik. Setelah itu kita dapat eh, screenshot di bagian ini. Eh, Kita eh, klik aja ulang ini. Dan pastikan. Namanya itu Dramaga Lewi Kopo. eh, Oh, IPB. Coba search. Nah, ini. Lalu kita dapat ngambil bagian eh, layarnya seperti ini. Lalu kita tinggal pergi kembali ke disknya, lalu kita dapat tempel. Setelah itu kita pindahkan ke dalam ini. Eh, Lalu kita dapat tekan terlebih dahulu. Ini kita buat garis. Oke. Ini lalu buat dulu. Oke. Di sini kita ganti tulisan jadi sumber data lapang WGS 1984 nah, zone zone 48S. Oke, 26 kita ketik oke. Nah, ke kiri, rata kiri, ke pojok sini. Untuk namanya, dikit naik.
naikkan sedikit. Lalu ini kita copy ke garis ke sini, lalu sini kita copy kembali, kita masukkan nama kita, Mardianto C14012410, 25 April, 25 April 2026. Nah, kita klik OK. Ini kita taruh di sini. Terus sumber datanya nih kita. Oke, nah itu ke kanan tuh, graduate, lalu kita ke kanan. Setelah itu, setelah semua tersusun rapi, kita pergi ke file, lalu export map. Lalu kita ganti menjadi R Yando data filtrate BDP 61. Lalu kita ubah ini jadi PNG. Oke, lalu kita pindahkan di home ke download, lalu kita save open. eh hmm. Ini, bisa kita coba dokumen, dokumen cek satu, coba kita taruh di desktop, lalu kita di galeri. Oke, lalu kita coba ke file, lalu kita ke galeri, galeri. Hmm, coba deh, ada ya, Where's one, export map. Setelah itu kita nunggu, kita ganti datanya di, oh sudah ada, kita tunggu, lalu kita stop saja ini. Cancel. Ya, coba kita coba ke file, lalu ke galeri, di desktop, ini ada data. Nah, nih datanya sudah tersave. Mungkin sekian eh, pemaparan